Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku. Nah, hari ini aku mau bikin konten baru banget original by Fatih. Enggak original juga, inspired sebenarnya. Aku pengen bikin hashtag sehari bersama. Nah, di episode pertama ini adalah satu orang yang menurut aku patut aku ikutin sehari bersamanya karena aku penasaran banget sama kehidupannya dia, sumpah. Yaitu adalah lalu aku udah di depan rumahnya nih. Aku agak deg-degan sih sebenarnya karena kayaknya ini aku dengan segala persiapannya. Kita akan coba masuk dan mengetuk rumahnya dan berbincang dengannya. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita udah masuk ke rumahnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Akhirnya aku ke rumah Ungu juga, ya Allah. Hai Nak. Hai Kak. Ya Allah. Ini ada tim aku juga. Ini aku bersama dengan salah satu timnya Tasya. Karena sambil nunggu Tasya, jadi aku mau kepo-kepoin dia nih. Perkenalkan namanya. Nama aku. Coba kenalin dulu. Nadia Farasya. Lo udah berapa lama di PT Tasya Farasya? Sumpah itu tuh beneran nama perusahaannya sih? Nama PT-nya? Tasya Farasya Jaya Abadi Makmur Sejahtera Sentosa Amin YRA. Serius nggak sih? Serius? Maksudnya nggak nama perusahaan yang tercatat di Oh, tercatat tuh TFJA. Oh, sumpah. Tapi kita kan karena kita Ekstra ada ya? Ekstra gitu. Tasya Farasya Jaya Abadi Makmur Sejahtera Sentosa Amin YRA. Amin ya robbal alamin ya era. Oke, baik, siap. Nah, kamu dari tahun berapa? Aku dari tahun 2019. Oh, udah lumayan lama loh. Hampir 6 tahun ya. Loh. Terus suka dukanya. Suka dukanya. Banyak Sukanya suka. banyak banget. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Sukanya banyak banget karena ketemu bos baik banget. Terus habis itu nggak menganggap kita tuh sebagai karyawan. Asik. Tapi sebagai keluarga, family gitu loh. Oh iya? Terus. Bosi banget gitu enggak. Kata saya tuh enggak kayak gitu. Dia nganggapnya family gitu. Dia nggak pernah nganggap kita tuh sebagai karyawan. Dia tuh nganggap kita sebagai tim dan keluarganya gitu. Tapi Tasya galak nggak? Enggak. Oh iya? Nggak pernah kayak galak gitu? Enggak. Oh. Mungkin kalau tegas ya. Tegas maksudnya tegas dalam artian tuh soal kerjaan tapi ya. Bukan ya, profesional nggak sih? Profesional. Tapi kalau misalnya untuk yang gimana enggak. Iyalah, orang diajak kemana-mana bareng-bareng. Iya, Masya Allah. Iya, selalu bareng-bareng. Iya. Gimana rasanya ke Korea, ke mana, ke Jepang, Ke Eropa. Jangan lupa ya. Nah, bener. Wow. Bisa bisa keluar negeri tanpa ngeluarin uang Bener. sendiri. Setuju. Terus habis itu dibayarin sama bos, semuanya all in bos. Jadi kita cuma ngikut aja. Cek gitu. Ya Allah, semoga nanti suatu saat aku bisa jadi kayak Amin ya Allah, amin ya Allah. Doain ya Nat. Ya, Bisa. pasti bisa. Amin ya Allah. Dia tiba-tiba ada vlog gue dan Nadia. Halo, selamat datang di Sehari Bersama. Hari ini episode pertama ceritanya. Episode pertama. Yes. Dan lo adalah orang spesial. Oh my god. Kaget. Mat puasa ya, by the way. Puasa pribadi. Kaget lo nongol langsung zeng gitu. Oke. Ada Elsa dari tadi lo gak kaget? Kaget, ini ada banyak lo Elsa-nya tuh. Banyak, Elsa yang gue setiap hari dikagetin sama dia. Mau gimana lo apa? Sekarang kegiatan, pokoknya intinya gue akan bimbing lo kemanapun lo pergi hari ini. Oke. Jadi kayak Gini nggak? Iya boleh gini. Oke, jadi kita pagi-pagi nih. Tadi aku habis maksa suami aku bangun bentar kayak Beb, jalan ya gitu. Pagi Terus, aku ya. Boleh masuk gak sih? Boleh dong, silakan masuk ke rumah yang sangat ungu ini. Sumpil, rumah ungu ini yang sangat fenomenal. Welcome. Terus sekarang aku mau pamitan dulu nih sama anak-anak. Oh iya. Hihi. Ayangku mana? Ayang. Lagi mandi, malu. Mana anakku? Wow, look.
Ada Titi. Salam dulu. Hai gitu. Hai-nya mana? Hai-nya mana? Iya. Assalamualaikum. Hai Isa. Tuh. Hai Isa. Hai Aunty gitu. Mamanya mau kerja dulu ya? Ini udah umur berapa sih sekarang? 2 tahun lebih. Mau sekolah nih bentar lagi. Terima kasih. Terima kasih. Ganteng, Masya Allah. Ganteng ya? Masya Mirip Allah, mama nggak? Mirip mama apa mirip papa? Mirip mama apa mirip baba? Mirip mama apa mirip Ibu baba? Tasya. Cak, gue mau nanya deh. Lo apa namanya kan ada anak 2, terus MOP, terus Golden Black, terus lo ngonten. Oh iya sayang. Dia lagi mau keluar dia tuh. Oh aku dia disuruh suka keluar. Oh gitu. Nah kan lo punya semuanya ini nih. Terus lo bagi waktunya gimana? Gue bagi waktu gue umprak-ublak aja jadi satu. Serius nggak? Serius. Jadi kalau ada waktu ya gue lakukan gitu. Tapi kayak ada lo yang ngerasa dikorbanin gitu nggak sih? Waktu untuk diri gue. Kebayang lagi. Terus ya gitu deh. Tapi kalau untuk MOP gue emang khusus meeting itu setiap hari Senin yang emang fokus MOP banget gitu. Cuman ya Kalau dari lo ke kantor gitu? enggak, jadi anak-anak MOP ke kantor gue setiap hari Senin itu kita bener-bener dari ya sayang, kita dari kayak jam 8, jam 9 pagi gitu bisa sampai jam 10, 11 malam itu recap weekly gitu. Bolamu kenapa sayang? Hilang padaku. Oh, bolamu hilang. Iya sambil keluar dah. Iya sus. Ayo kita kemana? Pulang kampung. Lampunya sudah nyala Kita sayang. ngintilin ya berarti. Ngintilin pokoknya kemana aja nih di doi. Mau kemana? Selalu begini ya guys, by the way. Ya Allah. Ciki ciki cirik, kicirik Kalau jam kicirik. segini mah malah di mana? Lagi di kamar. Oh. Pasti. Kalau bulan puasa nyokap gue banyaknya di kamar. Oh, tapi malah masih aktif kerja gitu. Masih, tapi banyaknya on the phone sih. Terus sama biasa orang kantornya suruh kesini. Kayaknya kita lumayan deh ini tawaf, ini meja ungu gede. Iya. Oh iya, gimana bagi waktunya? Jadi lo ngerasa ya udah semua templak. Jadi semua harus ditemplak-templak jadi satu. Nah, terus kalau MOP tuh kayak walaupun Senin full meeting, tapi Selasa sampai Jumat pasti ada on the phone-nya gitu, sama kayak bikin-bikin konten buat MOP juga. Golden Black gitu kan. Sisanya sih sama TFJA. Gitu dan sama dia. Tapi lo Sabtu Minggu libur kan? Apa? Sabtu Minggu libur kan? Sabtu Minggu ada event kadang, ya kan? Kalau libur juga nggak yang kayak full banget libur gitu sih. Tapi gue biasanya kalau Sabtu Minggu nggak kemana-mana. Kayak udah capek jalan gitu, ngerti gak sih? Jadi banyaknya di rumah. Sama spend time sama anak-anak juga gitu loh. Jadi yang lebih fokus tuh di Sabtu Minggu. Terus Dede kalau hari Minggu swimming ya. Mau swimming nggak? Mau swimming? Kayaknya Mau berat swimming? ya Isa ya. Sampai Mau coba? lo. Mau coba? Kamu udah berapa kilo Isa? Ini aku 23 kilo. 23 kilo ini aku. Terus kalau lo Ramadan gini, biasanya agendanya sehari-hari ngapain? Abis kerja lo pasti buka puasanya di rumah atau kayak Pasti di kantor. pasti di kantor? Karena kita kalau bulan puasa mulainya lebih siang. Oh iya sama-sama. Ya kan? Jam 11? Enggak, biasanya bahkan jam 1, jam 2 gitu abis zuhur baru kita makan. Gue Flowernya suka penasaran goyang-goyang. deh, emang nyokap lo tuh suka banget ornamen-ornamen Iya. warna yang Iya. ngeblok banget gitu gak sih? Nyokap gue tuh selalu punya tema di setiap rumahnya. Jadi Iya kayak benar-benar. purple house, green house, white house, grey house. Gitu. Dede mama jalan dulu ya sayang. Sini mama mau ngomong. Mama belum ketemu kakak Ayangnya lagi shower. Mau tanya. Nah, gue punya pertanyaan. Apakah ada mindset lo yang berubah ketika lo jadi ibu? Semuanya berubah. Semuanya berubah ketika gue menjadi ibu. Pas nih semua orang bilang nikah berubah kan. Gue gak terlalu ngerasa perubahan pas nikah. Tapi begitu punya anak kayak semua dunia tuh berubah. Apa pasti kayak misalnya prioritas lo pasti buat anak? Iyalah, nyari duit buat anak. Ini semua buat anak. Terus? Apa-apa buat anak. Jadi bisa loh kayak cuma 1 minggu me time sama keluarga tapi bisa banget gitu. Iya. Tuh, Iya. quality time itu bener-bener quality.
Maksudnya waktu yang digunain buat ibu sama anaknya tuh benar-benar dipakai semaksimal mungkin gitu loh. Terlihat lah. Gila. Berarti lo emang quality time sama keluarga lo bener-bener quality time. Maksudnya kayak lo ngabisin waktunya, lo spesialin banget buat mereka gitu loh. Iya, You put all your hearts gitu loh. Terutama anak sih, Iya, kayak kerasa. itu menurut gue penting Karena banget. kerasa loh, kalau nggak mungkin rewel tau kalau ditinggal. Dia selalu kayak gitu setiap pagi guys. Oh my god. Nah kalau Ayang tuh udah kayak, ih mama kerja mulu. Kayak gitu. Udah bisa ngomel. Udah bisa ngomel, tapi kalau Ayang misalnya gue pagi nggak sempet ketemu kayak gini, malam pasti gue masih bisa ketemu gitu. Jadi kayak masih ada waktu buat spend time malam gitu. Oke. Dan kalau Ayang tuh tidurnya sama nyokap gue. Oh gitu. Di atas. Oh, kenapa? Karena nyokap gue kayak nggak suka sendirian aja. Jadi kayak udah. Jadi semenjak gue lahiran Isa kan gue ke rumah sakit. Terus Ayang jadinya nggak tidur sama gue kan. Sama Mala. Di hijack sama nyokap gue untuk beberapa hari nih selama di rumah sakit. Tatonya pas udah balik-balik keterusan, Ayangnya udah nggak mau. Mama Alia seneng ditemenin. Iya, jadi kayak ya udah begitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, sekarang kita mau kemana? Sekarang kita akan go to the office. Yeay! TFJA office. Let's go. Cak, rumah lu tuh sebelah gak sih? Iya mau ke rumah gue. Boleh. Yuk. Udah sampai mana ininya? Udah Padahal capek. sebelah loh, Hera. Kita lihat ya. Gue juga udah lama banget nggak lihat. Mari kita lihat progres rumahnya Tasya. Siapa lagi yang bisa ngeliat progres rumahnya Tasya? Oh ini lagi di. Jadi nanti ini tuh bakal dinaikin gitu loh. Lahannya nih. Makanya lagi diuruk. diuruk. Yes. Diuruk tuh bukannya digali ya? Enggak, tapi uruk tuh ditambahin. Oh gitu. Ya ini lagi ditinggiin gitu. Yes. Yuk mau lihat ke dalam. Emang bisa? Bisa. Boleh, yuk. Oh Yuk. my god. Tapi ya korbankan sendal kalian ya. YouTube aku. Anjay. Ini berapa lantai, Cak? 4 lantai. Oh, terus ntar lo kerjanya di lantai berapa? Kerja di lantai 3. Terus 4 rooftop gitu? Rooftop tapi ada ruangan tertutup sama kamarnya juga sih. Seru-seru. Soalnya sayang hati-hati kalau lo pakai rooftop sendal. doang gak sih? Iya, emang bener. Ya kan? Berarti yang bolak-balik ke sini suami lo gak sih, laki lo? Apa? Yang ngecek-ngecek? Iya, karena dia kan Kan arsitek kan? enggak, dia bukan arsitek, dia Oh. ininya engineer-nya. Oh. Arsiteknya bukan suami gue. Nah, ini dia. Ini lantai 1. Wow. Ini buat apa rencananya? Ini nanti tuh, jadi ini pintu masuk. Oh gitu. Jadi masuknya ke sini. Ini masuk, ini foyer. Foyer, terus nanti ini tuh kayak ruang tamu gitu loh. Terus yang itu tuh ruang makan tamu sebelah sana. Nah masuk ke sini tuh ini udah kayak living room buat orang yang lebih deket gitu. Misalnya lo dateng nih, Iya. lo nggak di Jangan situ, lo di sini gitu. Oke. Terus ini kamar tamu, masih begini sih. Tapi ya udah lumayan lah ya. Iya udah lumayan weh. Yang paling udah lumayan tuh lantai 2 sih sebenarnya. Oh malah lantai 2-nya? Terus itu nanti kolam renang Ini masih. apa temanya apa nih rumah lo? Temanya sesuka gue. Cocok. Tapi Tasya kalau- style. Tapi kalau luarnya gue terinspirasi banget sama Sofia Gunawarman. Oh iya, pantesan gue kayak. Ha-ha. Oh iya, nice. Terus ini kolam renang. Ya, alhamdulillah akhirnya ada bentuknya yang Alhamdulillah. Pak pagi mat puasa. Ini kira-kira kapan jadinya, Kak? Belum tahu. Selalu kira-kira kita, tapi nggak tahu kapan jadi. Dari Ayang lahir. Karena awal kan udah jadi rumah, terus kita rubuhin, kita bangun ulang dari awal, terus tiba-tiba gue hamil lagi. Bener. Jadi harus kayak dirubah gitu, karena harus nambah kamar buat anak satunya dong. Nanti gue mikir kayak, aduh nih harus ada space buat kalau tiba-tiba gue punya anak lagi segala macem. Akhirnya jadi kayak dirombak-rombak lagi gitu. Pertanyaannya, apakah ada kemungkinan anak-anak selanjutnya? Ada tapi nggak dalam 2 tahun ini. Lantai 2, Boleh yang udah agak jadi ya? ini kamar Ayang, Pinky. Oh, lucu. Ini Ayang sendiri nggak yang request? Iya, Pink. maunya pink, Yang harus pink. pink gitu. Lucu. Wush. Terus ini kamar gue. Ini sini, ngomongnya. Kamar gue paling Udah pada full. kocak. Ini ceritanya kayak koridor walk-in Walk-in closet. Nah, segede gini tuh walk-in closetnya doang. Serius ya? Serius. Oh my god. Jadi ini walk-in Ntar kalau closet. udah jadi mau main lagi dong?
Boleh Ya banget. kira-kira 3 tahun lagi. Mungkin kita nggak tahu 2029 ya. Oh my god. Ini walk-in Fix closet. sih, ini kalau udah jadi gue boleh main gak? Gue tuh walk-in closet ini gede ya? Gede. Gue tuh takut nggak muat gitu, ngerti gak sih? Kayak aduh Ya gimana kan ya? yang punya barang kan lo ya, mungkin lo ngerasanya nggak muat dengan Gue segitu besar. insecure gitu, kayak aduh nih apa sih ini tuh cakep ya, tapi apa nggak mendingan lemari aja gitu. Tapi ini kan buat display yang kelihatan gitu Iya loh, Ca. sih, nah ini Oke. kamar Kamar. tidurnya. Nah gue tuh lebih suka kalau kamar tidur tuh yang kayak anget gitu loh, makanya Kebayang. jadi lebih kecil dari walk-in closetnya jauh. Jadi bener-bener Gedean walking closetnya Iya. dibanding kamarnya. dibanding kamar tidurnya. Ntar pertanyaannya, tempatnya Ahmad berapa? Oh, Ahmad cuman itu doang. Tuh kan, gue udah feeling. Biasanya memang begitu. Iya, Kalau Ahmad misalnya gue suami kasih. istri, Masih baik biasanya- loh. Bener, biasanya Gua istri kasih. itu 99%. Nah, ini dia punya Ahmad. Sumpah parah banget. Segini doang dibanding segini gedenya. Ya nggak apa-apa sih, masih sayang suami gimana? Ini alhamdulillah udah ini Ini guys. klosetnya? Gue sekalian Kamar ngecek. mandinya? Ini kamar mandi, ya. Oh my. Nah, ini marmernya baru dipasang nih. Akhirnya kebayang gue. Gimana menurut lo? Ini buat apa? Ini apa? Ini kayak itu WC, ini Oke. shower. Ah. Itu nanti bathtub. Oke. Di sini gue sengaja minta lemari lagi. Oke, buat Jadi kayak buat anduk, kayak apa? anduk, baju tidur. Iya. Itu kan ini kan gede kan lumayan Bener. kan. Oh, Gimana ini menurut lo wastafel marmernya? kan? Bagus nggak? lagi marmernya. Bagus. Bagus. Nggak too much kan ya? Enggak. Ini kayak di Gue takut hotel banget. Kayak di hotel apa ya gue? Iya, gue tuh Iya perhatiin kayak kalau hotel-hotel tuh biasanya marmernya tuh jombreng di Bener, tembok, ininya kosong kan. Polos. Iya, gitu. Bagus. Terus ini living room lagi. Ini living room yang super keluarga. Iya. Buat kalau anak-anak nongkrong. bisa Terus ini gue jadi- tuh terinspirasi sama lounge-nya Emirates deh kalau nggak salah. Dia Ya tuh kayak ampun. kayu-kayu gini. Kayak apa cozy gitu. Terus kata nyokap gue, ini mah jadul. Emang mah. Emang maksudnya poinnya itu jadul. Vintage, mama. Iya, Bukan poinnya tuh jadul. Vintage. Biar kayak Ada hangat lift? gitu. Di sebelah sana. Ini lift, ya. Terus Jadi ini rumah ini jatuhnya rumah lo. Misalnya kayak ada pada Ahmad di dalamnya. Apa Ahmad? oh iya sayang, enggak. Iya sayang. Rumah gue. Ahmad membangun dan gue marahin kalau ada apa-apa. Ya Allah. Nah ini kamar Isa, kamar yang mendadak kita bangun. Oh jadi sebelumnya nggak ada. Lantas kalau misalnya lo mau punya anak lagi di mana? Di bawah tuh tadi ada 2 kamar, Oh itu buat nanti anak yang Iya. ketiga, keempat, ketiga, keempat, kelima. kelima. Kalau udah 5 anak, 1 kamar berdua ya. Oh kamar mandinya bahkan udah kayak gini. Ya Allah, alhamdulillah. Makasih ya Bia udah ngajak gue kesini. Ini baru lantai 2 loh. Ya, ini Udah baru setinggi ini. Iya view-nya enak banget ya. Sumpah. Karena kita tinggiin, karena ada basement. Coba kita lihat ke lantai 3 ya, masih udah bisa naik belum? Nggak masalah. Puasa-puasa. Ayo nggak ngaruh. Semangat! Semangat everybody. Kenapa memilih kantor lo ntar di lantai 3? Biar full aja. Maksudnya kayak biar full satu lantai itu kantor doang gitu. Dan kan normalnya rumah kan pasti living room dulu gitu-gitu Benar. kan. Jadi biar kantor lebih privacy. Hah, udah dicat. Ih lucu. So happy. Gue juga baru lihat. Nah ini studio gue. Oh my god. Oh my god, Oh udah my mau god, jadi. ini lebih ke rumah nggak sih? Dan ini sengaja tinggi gitu, jadi kalau ada photoshoot atau Iya, apa, bener lagi. ya Jadi lo kan? nggak usah kemana-mana nggak sih? Iya. Dan gue sengaja minta setiap areanya tuh beda Beda-beda. warna. Ya kan? Paham Paham. kan? Kita tinggal pindah, mejanya pindah ke sini, ke sini. Beda pindah. Nah, gitu. Kalau podcast tinggal di sini. Beda-beda semua. Beda-beda semua. Dan yang lantai 3 ini temanya bener-bener paling beda. Gue kayak yang bawahnya kan klasik-klasik gitu Bener. kan. Kalau yang Yang ini ini gue maunya modern. kayak modern, Kelihatan. colorful, kayak hotel 25 hours. Bukan. hotel-hotel yang kayak kekinian gitu tau kan lo, yang nggak ada konsep yang tiba-tiba kayak asimetris gitu. Biar nggak jenuh kalau kerja. Lu mau lihat ruangan lu? Ayo kita lihat. Nah ini ruang editor. Wih Didi, ngomong-ngomong tadi kan gue sempet nanya ya sama Nadia. Lo editor aja ada 7. Iya makanya jadi ini ruangan lu nih Teh. Wow. Gila. Ini ruang editor. Terus kita kasih balkon.
Jadi buat Smoking nongkrong, area. smoking area, Ya. silahkan. Para editor, dan ini harus ada storage juga di sini buat naro Kayak locker lah ya buat bareng. buat barang-barang gitu-gitu. Seru-seru. Sama Berarti, kamera-kamera. gua mau nanya, berarti lo sudah meyakinkan diri lo kalau lo adalah seorang content creator. Maksudnya kayak, lo bahkan lo bikin rumah lo lantai 3 khusus Iya buat sih. kantor lo. Iya ya. Iya nggak sih? Ntar kalau nggak jadi gimana? Kalau nggak jadi ya buat anak lagi, buat tamu atau apa gitu. Momen apa yang bikin lo kayak, oke, gue jadi content creator? Karena gue waktu itu gue live terus gue disuruh ini bikin YouTube gitu loh. Instagram pertama kali ada live. Oke. Itu tahun Terus berapa? tahun 2000 berapa ya Instagram tuh pertama kali ada live ya 2016 2017 itu. Lo 2015 ya masuk? Enggak, gue 2017 pertama kali bikin YouTube. Oh gitu. Lo kapan? 2015? 2015. Iya. Tahun ini gue 10 tahun. Oh my god. Shout out. Shout out buat senior dan sesepuh. Sepuh. Nah, terus tiba-tiba followers gue tuh waktu itu kayak 60.000. Tapi tuh karena gue rajin nge-gym gitu loh, kayaknya orang-orang nge-follow gue sama karena gue MUA. Nih kasih lihat ya hasil badannya dia yang nge-gym. Gue inget banget badan lo. Wah gitu kan. Jadi kayak gue punya followers yang emang follow gue, tapi gue bukan content creator gitu. Terus waktu pas gue live yang nonton 1.000 orang. Kayak, hah? Takut banget. Nah itu semuanya tuh kayak, ini gimana sih cara bikin alis, gimana sih cara ini, gimana sih cara udah itu. nanya tentang makeup juga. Iya, Karena lo MUA juga. karena gue MUA juga dan gue suka kayak bikin gue suka foto full makeup gitu kan. Ya udah, habis itu kayak bikin YouTube dong. Terus gue kayak YouTube tuh cringe banget. Bener, pada waktu itu. Pada waktu itu, iya cringe banget. Terus kayak kenapa sih orang mau bagi-bagi rahasianya gitu. Ternyata bisa di monetize kan. Gue tuh kayak nggak ngerti gitu loh kalau YouTube tuh adalah sebuah bisnis. Terus gue mikirnya kayak yaudah deh gue bikin YouTube untuk portofolio MUA gue. Oh awalnya buat itu. Awalnya buat itu. Jadi kayak makanya YouTube gue tuh kayak tutorial sama kayak hacks-hacks gitu loh waktu awal. Pakai bahasa Inggris. Dan gue pernah nonton video lo pertama-tama, gue kayak ini orang mana sih? Orang Arab Iya. tapi bahasa Indo, bener-bener Indo total. Iya makanya kayak gitu pakai bahasa Inggris. Ya udah gue nggak ada ekspektasi apa-apa, kayak ya udah yang mau nonton kalau enggak yang ya udah bodo amat gitu kan. Tapi tau-taunya kok growingnya cepet banget. Terus gue ikutan 200k makeup challenge. Oh iya gue nonton. Nah itu tuh trennya tren Indonesia Bener. kan. Jadi orang tuh mulai sadar kalau gue tuh Orang domisili Indo gitu. Nah itu video blow up. Terus tiba-tiba subscriber gue jadi 10.000 subscriber. Terus tiba-tiba jadi 100.000 subscriber. Kayak tiba-tiba kayak blow up aja gitu loh YouTube gue. Terus akhirnya gue di notice Maybelline dibawa ke New York Fashion Week. Terus Oh iya, ini sama Abel ya waktu itu seset, ya? iya, jadi kayak tiba-tiba seset Sampai sekarang. sampai akhirnya bikin studio. Oh giling sih. Lantai 3 Sampai ini. rumahnya lantai 3-nya jadi studionya dia sendiri. Iya, tapi kalau misalnya nanti nggak jadi kepake buat studio ya paling buat MOP, Tetap kantor, tetap kantor. tetap kerja. Gue Ini sampai apa? lupa ini apa. Jujur gue lupa ini apa. Kayaknya ini gudang deh, kalau nggak salah ini gudang. Mungkin Yang ruang manajer. Iya ini pantry karena ada hobi kita adalah makan. Ini kayak dapur kecil buat kalau masak-masak yang kayak Indomie doang gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh ke bawah. Dan pemandangannya enak banget. Iya weh. Kalau dari sebelah sana sih yang enak pemandangannya. Nah kalau mau ke rooftop itu pakai lift. Oh iya makanya aku nggak ada tangga. Ada tangganya di sini. Nah di sini. Wow kita bener-bener house tour banget. Gue istri yang baik, jadi lantai 4 gue kasih buat Ahmad semua. Oh iya. Buat ruang meetingnya Ahmad. Terus buat ruang nongkrong, buat Yeah. kalau teman-teman yang mau nginep gitu. Biar dia Biar nggak kemana-mana. Yes. Ngerti banget. Oh ya. Nah rooftop baru tapi ini mulai belum ada. banget. Bener-bener belum ada ruangan-ruangannya. Belum ada. Kalau menurut lo kalau udah punya pasangan, udah bersama Tapi istri, lo harus punya me pemandangannya time masing-masing indah atau kayak punya space masing-masing gitu nggak? Kalau menurut gue, kalau nggak tau ya, gue sama Ahmad udah di tahap hubungan yang kayak ada dia itu bisa gue anggap gue me time juga, ngerti gak sih? Oh, me time lo ada dia juga nggak? Ya Nggak udah, apa-apa nggak apa-apa. gitu, nggak gue anggap orang lagi gitu loh. Jadi kayak biasanya kan kalau kita habis ketemu orang tuh suka menyerap energi terus capek Bener, gitu bener. kan. Nah kalau sama Ahmad tuh udah nggak kayak gitu. Karena lo juga udah lama banget nggak sih? Iya udah lama banget. Apa
tipsnya, karena kan lo berapa tahun pacaran? 7 tahun ya? Gue 7 tahun pacaran. 7 tahun pacaran, terus lo yang suka duluan. Iya. Apa kalau mau manifestasi Ahmad di dalam otak dan doa lo? Iya. Tipsnya LDR sih. Kayaknya kalau gue nggak LDR, gue udah putus deh. Gue nggak bisa deh LDR. Iya, gue karena LDR jadi awet. Tapi Karena bukan lo kita jadi kayak punya trust waktu buat grow masing-masing gitu issue. Iya loh. bener sih. Tapi kan jadi nggak kenal orang, apa nggak physical touch. Oh, karena gue Iya. physical touch dan quality time banget kali. Gue dulu waktu pacaran nggak ada physical touch sama sekali. Oh iya. Iya, makanya jadi waktu akad nikah cium jidatnya tuh kayak ih. Kocak lagi. Makanya jadi kayak LDR tuh yang bikin gue awet. 7 tahun sih, ampun tahun. sih, giling. Capek ya guys. Capek, well, lebih kayak ke workout ya ini. Workout. Oke, kita turun lagi. Oke. Udah telat banget nih saatnya kita berangkat. Oke. Oke, sekarang aku lagi di mobilnya Tasya. Ini literally ngintilin tuh yang bener-bener ngintilin, gue mepet terus pokoknya sama Dipepet ya, cuaca. say. Nah, gue pengen nanya, karena sebenarnya gue penasaran banget. Apa, lo punya banyak, misalnya punya banyak perusahaan, lo ada trust issue-nya nggak sih nyari partner gitu? Trust issue nyari partner alhamdulillah nggak ada, karena sejauh ini partner gue tuh orang-orang yang gue kenal gitu. Oh, lo yang sama CEO Kalau itu lo kenal? CEO itu teman SMA gue. Karena itu istrinya teman SD gue. Oh iya? Temennya Dana. Apa? Gue temennya Dana. Oh, lo temennya Dana? Iya, temen SD SMP Dana. Oh. Jadi MOP itu 100% punya gue sebenernya. Ah. Jadi dia COO, terus CFO-nya suami gue. Jadi untuk trust issue nggak ada. Kalau untuk GB partnernya itu temennya Gali. Oke. Jadi emang Dan udah kenal ada banget, background udah ada. kenal gitu. Jadi kalau mau ngasih saran buat lo bikin PT, mau bikin usaha, nyari partnernya adalah orang yang bener-bener lo kenal. Atau kalau menurut gue nggak bisa kayak gitu juga sih, tapi cari partner tuh harus yang emang bener-bener punya mindset bisnis yang sama gitu loh, punya visi dan misi yang clear, jelas, sama dari awal. Karena biasanya yang bikin keributan di tengah di jalan. bisnis gitu, kok ada partner adalah karena perbedaan visi dan misi itu gitu. Si MOP itu kan 100% punya lo. Iya. Suka dukanya gimana? Karena kan kalau 100% berarti kan lo modal lo harus benar-benar 100% jadi Iya. duit lo kan. Tapi alhamdulillah MOP itu cuman modal di awal doang sih. Oh iya, Abis itu modal udah terus. turn Iya, gitu, alhamdulillah. gitu. Tipsnya gimana ya? Tips-tips. Karena gue punya brand namanya fashion kan, namanya Hybe. Ntar cobain nih gue Oh kena. iya. Gitu. Terus ya gitu. Baru mulai. Baru mulai. Gue sama partneran, tapi itu tadi kalau ternyata partneran tuh nggak semudah itu. Nggak ya. semudah itu kalau Sangat partneran. nggak mudah sih sumpah. Iya. Kalau misalnya lo punya bisnis sendiri, lo cari tim yang emang punya punya capability di bidang itu gitu, yang bisa ngebantu lo, karena kan lo kan part time influencer gitu. Betul. Kan, jadi pasti ada kesibukan lain gitu. Jadi cari orang yang bisa benar-benar All in. jadi tangan kanan lo yang punya satu visi dan misi yang sama-sama kayak lo dan bisa full time di situ. Itu sangat helpful banget, dan yang kalau bisa yang punya wawasan lebih luas lagi di bidang bisnis gitu. Iya, betul. Kalau gue kan idealis banget nih. Nah, jadi kayak gue tuh di tone down sama Brena dan juga sama Ahmad gitu. Kayak lo tuh nggak boleh terlalu idealis. Di sini tuh namanya bisnis gitu. Kalau gue dulu kayak research and development, product development itu based on what I want gitu kan. Tapi kan lama-kelamaan MOP growing, punya community, punya yang kayak repeat buyer gitu kan, punya orang yang maunya ini maunya itu. Masa kita nggak dengerin sih? Gitu kan, itu nggak mungkin dong. Terus kita juga harus follow the trend. Nah, itu harus dicombine sama idealisme gue juga gitu. Makanya kalau lo perhatiin MOP, coba deh, orang lain launching liquid blush, kita cream blush. Bener. Orang lain launching cushion, kita foundation. Kayak bodo amat, kayak itu yang gue mau gitu. Tapi lama-kelamaan kita sekarang harus balance up itu gitu. Jadi gue nggak mau kehilangan brand identity MOP juga, tapi gue juga nggak mau kehilangan consumer yang membutuhkan MOP untuk mengeluarkan cushion atau MOP yang mengeluarkan compact powder, walaupun itu bukan yang kayak gue mau keluarkan gitu. Tapi apapun itu tetap semuanya harus berdasarkan kayak approval gue, kayak research and development-nya, product development-nya itu kalau nggak lewat ACC gue lo? nggak akan pernah terjadi. Makanya jadi itu yang kayak sebenarnya tuh blessing in disguise. Iya, lagi ngerti gitu. Satu produk yang lo bikin berapa lama? Bisa
nggak dihitung sih, bisa 3 tahun, bisa 2 tahun, bisa nggak jadi launching. Oh iya, ada juga. Ada, banyak banget kita yang nggak jadi launching. Terus kalau misalnya Fast Beauty, kan lo tau kan belakangnya ada bukan belakang ini sih, ada fenomena Fast Beauty. Apa pandangan lo dan apa pandangan lo sebagai ya udah yang punya MOP? Awal Fast Beauty ada tuh jujur lumayan panik sih, karena kayak kok brand lain bisa sih kayak gitu kan. Kalau pandangan dari sisi brand, kok brand lain bisa sih secepat itu launching. Tapi lama-lama dilihat kayak ternyata sentimennya negatif juga gitu loh, karena jadinya kayak kita sebagai influencer, lo capek nggak sih kayak overwhelm, sumpah overwhelm banget nggak sih? Gue kayak dalam 1 minggu ini ada kayak 5 brand kali nge-approach gue untuk cushion, kayak 1 minggu 5 cushion baru gitu, kayak sebenarnya unhealthy juga gitu. Dan MOP sih nggak bakal bisa ngikutin itu, nggak bakal bisa sampai yang kayak launching sebanyak itu tuh nggak bakal bisa sih kalau misalnya sistemnya masih based on what I approve gitu kan. Karena gue juga butuh waktu lama gitu. Iya. Dan kalau fenomena Fast Beauty sendiri, kayak menurut gue Fast Beauty tuh sebenarnya kayak ada brand yang satu brand gitu ya, launching terus. Ada lagi brand yang tipenya tuh nggak launching terus, tapi dia punya sister brand yang launching produk lain juga. Jadi itu sama aja sebenarnya ke Fast Beauty juga nggak sih, kayak beda sistemnya aja gitu. Harapan lo sama MOP apa buat kedepannya? Harapan gue pokoknya MOP tuh harus sustain. Sekarang kalau 2025 2026 ini kita tuh lagi target kita tuh lagi bener-bener repackaging, rebranding gitu. Iya, gue itu fokus utamanya. Jadi bukan creating new product. Ada sih new product, cuman fokus utama kita tuh repackaging, karena main complaint kita tuh di packaging gitu kan. Terus habis itu kita juga mau go internasional gitu, jadi udah mau mulai ke Malaysia, ke Singapura kayak gitu. Terus ya take it slow aja lah gitu. Jadi kayak kalau yang apa namanya, kalau brandnya tuh kayak target. Kalau gue kayak barangnya dulu, rebranding dulu, nama baik dulu kayak gitu, karena itu yang paling penting, trust dari konsumen gitu kan. Ya tapi harus dibalancein sih dua-duanya, karena nggak bisa slow gue juga, tapi nggak bisa secepat brand juga. Jadi ada jalan, kita ketemu di tengah gitu. Apa rasanya lo punya MOP weh? Ini udah berapa tahun MOP? MOP itu sekarang tahun ke-4, tapi belum sampai 4 tahun sih, 3 tahun. Oh my god, apa rasanya lo punya bayi 3,5 tahun tapi udah segede gini? MOP udah segede gitu ya? Belum tahu. Iya, tapi maksudnya dalam waktu 3 tahun menurut gue oke loh. Ya alhamdulillah. Tapi kita masih kayak, gue selalu bilang long way to go guys gitu. Apa rasanya? Jangan terlalu bangga dulu guys gitu. Kayak tenang. Kita masih long way to go, masih banyak yang harus kita gali lagi. Terus masih banyak marketing kita yang bisa kita lakukan gitu. Kayak menurut gue MOP juga di marketing tuh kayak benar-benar masih kurang banget gitu. Iya, kayak untuk awareness untuk marketing tuh masih kurang banget gitu. Masih banyak yang bisa kita lakukan untuk biar reach target audience baru gitu. Menurut gue menarik banget sih sumpah. Gue soalnya penasaran banget, karena itu gue lebih penasaran isi kepala lo apa nggak pecah itu. Pecah sih ini mulai lumayan pecah. Kok kayak MOP, GB, terus GB Gourmet kan? GB Gourmet. Iya. Terus ya lo sendiri. Iya. Dan gue kan lo sendiri aja udah pecah. Udah pecah sendiri. Kepala gue sih, iya. Gitu. Tapi karena gue tahu, gue kan lumayan kenal lo udah lumayan lama ya. Jadi gue dari awal kenal, kita pernah ingat nggak yang Safi yang di Kuala Lumpur kan, kita ke Malaysia. Iya. Itu gue kan pertama kalinya kita pergi bareng. Terus gue oh emang lo tuh ambisius banget orang. Gue ambi sih jujur. Tapi kalau lo lihat gue yang sekarang, gue udah nggak seambi dulu. Oh ya? Oke, kalau gitu tamparan hidup udah membuat gue jadi nggak seambisius itu. Kayak boleh di-spill nggak? Kayak gue lebih, kalau sekarang gue lebih prioritasin diri gue dulu gitu sih. Jadi kayak kalau dulu gue emang ambi banget, kayak harus it's either black or white. Tapi semakin kayak umur juga sama karena pengalaman, gue ngerasa kayak hidup tuh nggak black and white loh. Justru dari black ke white ini banyak banget gray area. True. Nih area abu-abu ini tuh, abu-abu aja tuh banyak gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi nggak semua tuh black or white, nggak semua kayak lo tuh either gagal atau berhasil, nggak. Ada area tengah gitu. Jadi lebih
take it slow gitu. Kalau boleh tahu apa yang ngebuat lo tertampar, tadi lo bilang tamparan hidup? Karena pengalaman aja sih, kayak kita kan melalui banyak hal ya pasti. Lebih bijak gak sih makin dewasa? Iya, makin dewasa tuh makin bijak gitu loh, masih kayak apalagi semakin kayak komunitasnya semakin besar, audiens yang follow gue semakin besar, itu pasti kritik dan saran tuh makin banyak. Setuju. Jadi jangan dikira tuh kayak followersnya banyak, fansnya militan nih pasti banyak kayak ini. Enggak, jadi semakin banyak community gue, semakin banyak orang yang percaya sama gue, semakin banyak juga orang yang bitter ke gue, salty ke gue, tapi itu juga jadi masukan buat gue gitu loh. Jadi makin gue gimana ya jadi pelajaran aja buat gue untuk nggak terlalu ambisius yang kayak harus semua orang tuh suka sama gue. Kayak gue pikir gila, Tuhan aja ada yang menghina, Nabi aja ada yang menghina gitu. Jadi kita nggak bisa please everyone, jadi nggak bisa black or white tuh nggak bisa gitu. Itu sih. Napas dulu kali ya. Napas dulu, oke. Oke, sekarang kita sudah sampai. Assalamualaikum. Enggak. Tidak lolos seleksi. Jadi gue mau ada exciting project tapi di bulan Lebaran. Tes Fusion terbarunya MOP yang belum tayang. Selamat berbuka puasa.